Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terhormat, alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini saya bisa silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan kebahagiaan itu agak bertambah ketika menyaksikan yang hadir pengajian banyak yang muda-muda, karena dulu ketika saya sering diminta ngisi pengajian pada periode yang lalu, itu yang hadir biasanya tua-tua ya. Ini alhamdulillah yang muda-muda banyak yang hadir, dan yang tua juga tidak kalah semangatnya tetap juga hadir, walaupun kalau melihat hujan itu bisa menyebabkan yang tua itu masuk angin dan lain sebagainya, tapi ternyata semangatnya luar biasa mengalahkan halangan dan rintangan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika Muhammadiyah memahami surat Ali Imran 104 sebagai ajakan untuk berdakwah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ketika memahami itu sebagai kewajiban untuk melaksanakan dakwah, maka pada waktu itu dimulailah pergumulan Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dengan melihat realitas yang ada di sekitarnya, yang ada di sekelilingnya. Apa yang bisa dilakukan itu yang dimulai pertama kali dilakukan. Realitas yang dilihat pada waktu itu betapa umat Islam yang ada di Indonesia itu miskin, kemudian bodoh, kemudian terkebelakang dan lain sebagainya. Maka itulah pertama kali yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam gerakan dakwahnya. Sehingga karenanya memang dimulai dari realitas yang ada di sekitarnya, bukan realitas yang jauh di sana, tetapi betul-betul memang pergumulan dengan melihat apa yang real dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, bermula dari realitas masyarakat, bermula dari pergumulan yang ada tadi itu, karena concern yang pertama adalah kebodohan, kemudian kemiskinan, keterbelakangan, itulah yang kemudian sampai sekarang menjadi core, menjadi inti dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir ketika negeri kita masih berada di bawah penjajahan, sehingga karenanya Muhammadiyah bersama elemen umat Islam yang ada di Indonesia bersama-sama menghadapi penjajahan tersebut dan berusaha untuk segera keluar dari penjajahan, sehingga gerak Muhammadiyah dengan umat yang lain bersama-sama seiring sejalan. Begitu juga ketika penjajahan hampir berakhir, kemudian negeri kita bersama-sama sedang merancang, membuat rancang bangun negara pasca penjajahan, itu seperti apa? Nah, tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama dengan elemen umat Islam yang lain dan bersama elemen bangsa yang lain mencoba untuk merancang bagaimana negara yang ingin dibentuk pasca penjajahan tersebut. Akhirnya jadilah, disepakatilah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam prosesnya, dengan berbagai macam perjuangan yang dilakukan. Nah, salah satu upaya yang diperjuangkan, yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita terdahulu adalah berusaha untuk menciptakan bagaimana konstitusi rancang bangun negara yang akan dibangun ini adalah se-Islami mungkin.
Sehingga upaya-upaya yang dilakukan katakan oleh Mas Mansur, oleh Ki Bagus Hadi Kusumo dan lain sebagainya, berusaha untuk merancang bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini dibuat se-Islami mungkin. Dan tentu upaya-upaya tersebut kita bisa katakan walaupun belum 100% berhasil, belum 100% Islami, tapi kita mengatakan negara kita secara konstitusi, undang-undang dasar itu sudah cukup Islami. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan tauhid ya, dan rumusan-rumusan yang lainnya. Nah, sehingga karena lewat proses yang panjang kemudian bersama-sama merancang negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diusahakan se-Islami mungkin, maka kita penerus generasi Muhammadiyah menganggap bahwa NKRI itu sebagai Darul Ahdi, negara hasil dari kompromi dan kesepakatan ulama atau ulama-ulama Islam bersama eksponen bangsa dan negara yang lain. Sehingga karenanya kita terikat dengan kesepakatan, dengan perjanjian terhadap NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, karena kita terikat pada perjanjian yang dulu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, tentu tidak mudah bagi kita untuk mengingkari perjanjian tersebut. Tidak mudah bagi kita untuk mengganti apa yang sudah kita sepakati ini dengan kesepakatan yang lain, karena barangkali memiliki wacana pemikiran yang baru dan lain sebagainya. Karena yang namanya kesepakatan itu tentu berlaku bukan hanya satu periode, tetapi berperiode-periode. Tetapi di sisi yang lain, walaupun negara kita ini adalah termasuk Darul Ahdi, negara yang merupakan kesepakatan kita bersama, tapi sekaligus Muhammadiyah memandang negara kita ini sebagai Darul Syahadah, negara pembuktian. Nah, disinilah kewajiban jihad kita dalam mengisi, dalam membuktikan Darul Syahadah, negara pembuktian. Kita membuktikan bahwa negara kita ini bisa kita isi dengan nilai-nilai yang Islami, dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah dibutuhkan struggling, dibutuhkan usaha yang keras, dibutuhkan fastabiqul khairat dengan sesama elemen anak bangsa. Jadi tidak cukup hanya dengan mendirikan negara yang Islami saja, karena proses setelah itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dan sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya negara saat ini, negara manapun juga selalu menjadi tempat perebutan pengaruh dari berbagai macam elemen yang ada, yang memungkinkan mempengaruhi, termasuk Indonesia. Indonesia ini merupakan negara yang semua elemen, semua kelompok berusaha untuk mempengaruhi Indonesia ini agar coraknya seperti corak yang mereka pahami. Nah, di antara barangkali yang paling berpengaruh adalah yang pertama tentu kapitalisme. Kapitalisme itu salah satu anak dari kapitalisme adalah globalisasi. Karena globalisasi itu pada hakikatnya adalah dalam perspektif kapitalisme, dunia global itu adalah dunia tempat kapitalis memasarkan produk-produk mereka. Sehingga ketika eranya menjadi era global, sebenarnya adalah saat di mana para kapitalis sedang memperluas jaringan untuk memasarkan produk-produk mereka. Katakan ketika kapitalisme kita senang, ketika globalisasi kita senang karena kita bisa melihat berbagai macam kejadian di luar negeri, di tempat yang jauh pada saat yang sama. Tapi sebenarnya itu adalah perluasan pasar dari para pemilik modal, dari para kapitalis. Ketika kita menonton bola, katakan, ya, sebenarnya para kapitalis di
di persepakbolaan itu sedang melempar produknya ke Indonesia, yang mungkin itu tidak secara langsung kita pahami. Tetapi yang paling nampak adalah ketika mereka melempar produk budaya yang kita lihat dari budaya-budaya Barat, budayanya tidak sesuai dengan Islam, tapi kemudian kita serap sedemikian rupa. Ketika kita melihat televisi, katakan sebenarnya yang paling terpengaruh pada kita adalah pola konsumtif dari kita. Beritanya oke, mungkin ada sedikit, tapi yang paling banyak saya kira adalah pola konsumerisme yang ditawarkan oleh media tersebut kepada kita. Nah, sebenarnya itu adalah produk dari kapitalisme. Dunia kapitalis itu sedang berusaha mencengkeram segala hal yang ada di muka bumi ini agar sesuai dengan ideologi mereka. Dalam paham kapitalisme, orang itu bukan manusia sempurna. Orang itu hanya dipandang sebagai dua. Yang pertama dipandang sebagai alat produksi, ya. Itu kalau dia terlibat dalam proses produksinya. Yang kedua dipandang sebagai pasar, ya. Jadi tidak dipandang sebagai manusia seutuhnya. Nah, kapitalisme ini juga sudah masuk di dalam ranah politik, ranah publik, karena berbagai pilkada atau bahkan pemilu juga sangat tergantung kepada para pemilih muda. Betapa biaya pemilu yang luar biasa, yang ternyata tidak mudah bagi seseorang untuk mendapat jabatan publik. Untuk menjadi lurah saja katanya jangan sampai 5M untuk jadi lurah, terutama lurah ya, Jalan Catur sama ini. Mana ini? Jalan Wates itu? Ya? Yang markas FPI itu mana itu? Balai Catur. Ya, Balai Catur. Ya. Itu katanya besar juga itu. Kemudian nanti menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur dan lain sebagainya. Betapa biaya politiknya luar biasa besar, yang kalau dihitung pendapatannya selama 5 tahun dari pendapatannya itu nggak akan bisa nutup ora cucuk gitu ya. Itu di situ itu mesti ada pemilik modal yang main di situ yang nanti akan minta konsesi-konsesi. Nah, ini mereka masuk untuk mencari menanamkan pengaruhnya. Kemudian yang kedua tentu paham materialisme. Materialisme sebenarnya materialisme pada batasan tertentu ini juga anak dari kapitalisme juga, karena kapital itu punya modal memproduksi barang, kemudian materialisme itu melihat segala sesuatu itu serba benda. Kemuliaan seseorang ukurannya adalah benda. Kemudian nanti juga berlanjut pada hedonisme. Nah, ketika ini masuk, ya, maka dia akan mencoba untuk mempengaruhi pada semua lini dan semua aspek. Sekularisme tentu itu juga memberikan pengaruh. Kemudian agama-agama yang lain ini juga memberi pengaruh yang luar biasa bagi wilayah publik kita. Karena Indonesia itu tingkat kemurtadan kaum muslimnya per tahun itu mencapai 2 juta orang. Indonesia itu 2 juta orang itu yang murtad di Indonesia, dan persentase tertinggi konon ya. Yang pertama Aceh, yang kedua Sumatera Barat, yang ketiga Jogja. Wilayah yang termasuk Jawa Barat. Wilayah-wilayah yang sebenarnya secara tradisional dianggap sebagai Islam militan, ya, tetapi di sinilah tingkat pemurtadannya yang tinggi. Aceh salah satu sebabnya karena tsunami. Ketika tsunami itu menyebabkan orang non Aceh itu bisa masuk dengan leluasa ke sana. Ya. Orang Aceh sebenarnya agak tidak terlalu welcome dengan masyarakat yang lain, ya. Karena dulu orang Jawa juga pernah diusir dari Aceh, ya.
dan lain sebagainya agak tidak terlalu welcome dengan masyarakat yang lain. Tapi ketika tsunami itu betul-betul masyarakat dari mana saja masuk dengan leluasa ke Aceh, apalagi kalau membawa sesuatu. Sumatera Barat, Padang itu juga pernah itu ya gempa bumi, kemudian tsunami sedikit ya, gempa bumi, tapi ya tapi juga di sana ya tingkat tingkat ininya murtadnya juga tinggi. Adiknya Buya Hamka ya Pak Marwan ya, yang non Muslim itu ya adiknya Buya Hamka itu non Muslim, ada yang non Muslim menjadi salah seorang penginjil di Amerika. Ceritanya waktu itu konon negara sedang dalam keadaan susah gitu ya, karena perang di Sumatera Barat dulu kan ini ya PRRI itu ya, nah itu perangnya itu kemudian negara susah, ini agak terpisah dengan keluarganya, diopeni oleh orang lain, kemudian dibawa ke luar negeri, akhirnya jadi non Muslim. Jogja juga karena baik ketika gempa bumi atau ketika wedhus gembel itu juga menjadi salah satu tempat yang pemurtadannya agak tinggi. Nah, upaya untuk mempengaruhi ini kan bukan hanya masuk dalam wilayah orang per orang, dalam wilayah massa yang betul-betul ada di grassroots, tetapi masuk dalam wilayah kebijakan, masuk dalam wilayah pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga karenanya fastabiqul khairat dalam hal upaya mempengaruhi negara itu luar biasa. Yang masing-masing ingin menancapkan pengaruhnya. Kalau di pemerintahan sekarang, ini kan Pak Presiden kita ini kan dikelilingi oleh orang-orang yang non Muslim, gitu ya. Mulai dari sekretaris kabinet, kemudian kepala staf kepresidenan, kemudian ada lain-lain, gitu ya. Itu banyak yang itu yang di sana itu. Nah, berusaha untuk kemudian yang juga berusaha untuk memberikan pengaruh adalah kelompok nativis. Kalau Jawa ya ke Jawa ya. Ini juga berusaha untuk memberikan pengaruh yang luar biasa. Salah satu contohnya ketika Jogja undang-undang keistimewaan disahkan, kemudian ada dana keistimewaan, yang terjadi apa? Dananya dipakai untuk membangkitkan lagi budaya-budaya lama yang sudah orang sebenarnya sudah nggak ingat lagi, tapi di mana-mana kemudian dibangkitkan lagi, atau ya dan sebagainya, dia nyadran, terus kemudian sedekah bumi, terus kemudian banyak macamnya yang dulu ketika kita kecil ada, ketika kita remaja dan dewasa hilang, sekarang dibangkitkan lagi dengan dana keistimewaan itu atas nama katanya kearifan lokal. Padahal kearifan yang lokal itu tidak selalu arif, karena yang lokal itu tidak sedikit yang kebodohan. Ini orang yang tidak mengingat, yang tidak paham, dikira kalau yang lokal itu selalu kearifan lokal. Padahal kebodohan lokal itu juga tidak sedikit juga. Kalau local wisdom ada local stability, ya, kebodohan lokal ya, ada seperti itu. Nah, tetapi ini juga berusaha untuk mencari pengaruh, memberikan pengaruh di dalam negara kita. Sebenarnya bukan hanya di negara kita, ini juga problem global di semua negara. Problemnya adalah seperti itu, tinggal mana yang bisa survive, mana yang tidak. Nah, kemudian di internal kita orang Islam, problemnya juga adalah saling berpengaruh antara kita pada umumnya dengan mereka yang liberal, dengan mereka yang sekuler, dengan mereka yang pluralis. Itu kan berusaha untuk mencari pengaruh. Nah, karena semua elemen ini berusaha untuk mencari pengaruh, maka betapa luar biasanya ketika
ketika ada proses ada proses legal drafting, ada proses untuk merumuskan satu aturan, satu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Satu proses yang sebenarnya tarik-menariknya sangat luar biasa sekali. Nah, problemnya terkadang kita orang-orang Muhammadiyah itu tidak cukup memberikan perhatian terhadap rancangan undang-undang, rancangan perda atau rancangan apapun juga. Kadang kita tidak cukup memberikan perhatian terhadap itu. Kenapa tidak cukup memberikan perhatian terhadap itu? Barangkali salah satunya adalah paradigma kita. Paradigma kita itu kan mandiri ya, berdiri di atas kemampuan diri sendiri, tidak merusui orang lain, tetapi juga tidak minta orang lain. Nah, sehingga karenanya kita konsentrasi
itu kan mereka sebenarnya sepakat untuk membuat koalisi. Mereka bersepakat, ya, Partai Islam perlu bertemu, perlu bersatu untuk mengusung calon presidennya. Semuanya sepakat, ketua-ketua partai itu sepakat semua. Tapi kesepakatan itu kemudian tidak bisa terrealisir, tidak jadi ketika menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden, siapa wakilnya. Karena apa? Karena semua ketua partai merasa yang paling pantas adalah dirinya. Itu problemnya seperti itu. Ketika semua merasa ya saya mau bersatu, syaratnya saya yang jadi pimpinan. Kalau sudah seperti itu alamat persatuan tidak akan bisa terpenuhi. Belum lagi nanti masalah money politik dan lain sebagainya, biaya politik yang tidak murah dan lain sebagainya. Nah, karena berkaitan dengan hal tersebut, di satu sisi berebut pengaruhnya luar biasa banyaknya, semuanya punya kepentingan. Di sisi yang lain Muhammadiyah tidak terlalu perhatian dengan rancangan-rancangan yang ada, baru kemudian kaget ketika rancangan itu sudah menjadi undang-undang. Betapa rancangan yang kemudian sudah jadi undang-undang itu ternyata sangat merugikan umat. Padahal yang namanya undang-undang, kalau sudah disahkan, sudah ditetapkan sebagai undang-undang, itulah yang diberlakukan oleh negara. Untuk menjalankannya, di belakangnya ada polisi, belakangnya ada tentara, kemudian nanti kalau melanggar di situ ada jaksa, ada hakim, ada pengadilan dan lain sebagainya, yang perangkatnya banyak sekali. Itu kalau rancangan undang-undang sudah menjadi undang-undang. Nah, melihat hal yang seperti itu, ketika Muhammadiyah mencoba untuk mengkaji undang-undang yang ada, menemukan beberapa atau banyak undang-undang itu yang ternyata tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak pada kemakmuran rakyat, tapi justru berpihak kepada kemakmuran asing atau kelompok yang lain. Nah, di periode ini ada 4 undang-undang yang sudah diajukan oleh Muhammadiyah untuk di judicial review, diuji undang-undangnya diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ada 4-nya. Yang pertama adalah yang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Tahun 21 itu kan tahun-tahun pasca reformasi 98. Ketika sebelumnya minyak dan gas bumi di Indonesia itu dimonopoli oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara, namanya Pertamina. Dia BUMN yang memonopoli eksploitasi migas ini. Ketika itu ada keinginan yang kuat, ya, dengan alasan macam-macam, karena dimonopoli oleh Pertamina bebas menentukan harga dan lain sebagainya. Itu monopoli itu menyebabkan tidak efisien dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu dengan Undang-Undang Migas tahun 21 ini, Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 ini, dibukalah keran bagi dunia internasional untuk bisa bermain di minyak dan gas. Sehingga mulai saat itu blok-blok yang semula dikuasai oleh Pertamina kemudian dialihkan ke yang lain. Ada Chevron, kemudian ada Caltech, kemudian ada Shell, ada Total dan lain sebagainya. Sehingga karenanya minyak dan gas yang ada di Indonesia menjadi jarahan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Susahnya lagi, kita tidak cukup bisa untuk mengendalikan. Jangankan yang banyak, yang satu
Pertamina milik BUMN saja susah mengendalikan. Ini yang main banyak dan banyak diantaranya yang bukan milik Indonesia tapi milik asing. Nah, itulah 2001 ada undang-undang yang seperti itu. Nah, ini menurut kajian Majelis Hukum dan HAM, kalau seperti ini berarti menyalahi dari Undang-Undang Dasar 45 yang pasal 33, ya, yang apa? Bumi dan air dan bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bertentangan dengan itu, maka dilakukanlah judicial review. Ketika melakukan judicial review ini tidak mudah. Karena apa? Yang dihadapi adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang dananya banyak, dananya luar biasa. Mereka bisa mengerahkan lawyer yang hebat-hebat, dan mereka juga karena dananya banyak. Yang dulu kita khawatir betul adalah mempengaruhi hakim di pengadilan. Betapa hakim itu kalau sudah dipengaruhi ternyata tidak mudah untuk untuk walaupun kebenarannya jelas, tidak mudah untuk mengikuti kebenaran. Saya kira contoh Hakim Sarpin kemarin itu sangat di depan mata gitu ya. Betapa pra peradilan itu sebenarnya tidak termasuk penetapan sebagai tersangka, di tangan Hakim Sarpin bisa masuk gitu ya. Sehingga karenanya pra peradilannya dikabulkan. Itu karena betapa hakim itu kalau dia sudah menentukan, sudah memutuskan, itu menjadi keputusan resmi dari pengadilan. Walaupun nanti akan PK atau akan kasasi dan lain sebagainya, bisa saja, tapi perlu diingat proses itu tidak sebentar, proses itu lama, dan proses lama hasilnya juga belum tentu nanti sesuai dengan harapan. Sehingga karenanya ketika judicial review berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 tentang migas tahun 2001 ini ya jihad betul. Kalau dari segi kalkulasi lawan, ya kelihatannya berat untuk menang. Berat untuk menang karena lawannya begitu luar biasa tadi itu, uangnya banyak dan lain sebagainya itu. Tapi ya alhamdulillah dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan berbagai macam argumentasi, dan alhamdulillah juga majelis hakimnya tidak masuk angin. Ya akhirnya kemudian perjuangan kita menang, bisa dimenangkan judicial review kita. Sebagai akibatnya kemudian tempo hari BP Migas kemudian dibubarkan ya. Tetapi ternyata menang di judicial review itu tidak kemudian dengan serta-merta merubah kepemilikan dari migas ini. Karena sampai sekarang yang perusahaan-perusahaan asing itu yang masih ada di Indonesia masih eksis dan kelihatannya nggak ada perubahan kelihatannya gitu ya. Ini yang kalau sudah seperti ini ya memang tidak mudah bagi kita, karena berarti tidak cukup ada itikat baik bagi para pengelola negara untuk mentaati peraturan yang ada. Nah, kalau seperti ini nanti sudah dekat sekali dengan yang tadi korupsi tadi itu. Kalau korupsi itu penegakannya sudah luar biasa, undang-undangnya juga sudah luar biasa, tapi ketika etikat untuk anti korupsi tidak ada, ya kemudian susah untuk bisa untuk bisa menghilangkan korupsi dari negeri kita. Ini yang pertama, konstitusi tentang minyak dan gas bumi. Sudah dilaporkan dalam sidang Tanwir yang lalu dan hasilnya sudah menang. Kemudian yang kedua adalah pengujian konstitusional nomor Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi
ketika undang-undang ini disahkan, sebenarnya Menteri Kesehatannya adalah orang Muhammadiyah, Bu Siti Fadilah ya, sebenarnya itu. Tapi mungkin karena kurang cermat dan lain sebagainya, ternyata akibatnya luar biasa. Dan Muhammadiyah melakukan judicial review itu sebenarnya hanya dalam rangka untuk menghilangkan satu kata, hanya. Jadi di pasal 7 kalau nggak salah itu kan, penyelenggara rumah sakit swasta adalah badan yang memiliki usaha hanya di bidang rumah sakit, hanya di bidang perumah sakitan. Karena ada kata hanya di bidang perumah sakitan, Muhammadiyah kan usahanya bukan hanya perumah sakitan, karena ada pendidikan, ada ekonomi, ada dakwah dan lain sebagainya. Muhammadiyah terkena dari itu. Padahal di pasal 62 dan 63, bagi pengelola yang tidak memenuhi syarat, tidak punya izin, maka dia bisa didenda sampai 5 miliar, bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Nah pada saat itu selama beberapa tahun memang ada problem, karena rumah sakit kita yang sudah habis izinnya. Jadi rumah sakit itu kan secara periodik harus mengajukan izin, memperbarui izin. Saya lupa apa setiap 3 tahun sekali atau setiap 4 tahun sekali itu harus mengajukan izin. Waktu itu yang habis izinnya mau mengajukan lagi nggak boleh, nggak bisa. Karena tadi Muhammadiyah bukan hanya di bidang rumah sakit, sementara mau mengajukan yang baru, minta izin yang baru juga tidak bisa diproses. Ini luar biasa ya. Sehingga waktu itu dalam rangka emergensi terpaksa PP Muhammadiyah membuat keputusan yang sebenarnya keputusan itu dilarang, tidak boleh dilakukan oleh Muhammadiyah. Yaitu apa? Terpaksa Muhammadiyah membuat yayasan rumah sakit, padahal sejak mungkin sekitar 20 tahun yang lalu Muhammadiyah sudah melarang mendirikan yayasan di dalam Muhammadiyah. Tapi terpaksa waktu itu Muhammadiyah mengambil keputusan membuat yayasan ya. Karena apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan operasional dari rumah sakit itu. Daripada rumah sakitnya nggak bisa operasional karena nggak dapat izin, ya akhirnya pakailah yayasan ini, Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah. Walaupun untuk itu dikunci dengan berbagai macam cara, ya, agar kekhawatiran kita kalau ada yayasan di dalam yayasan adalah orang yang ada di yayasan itu kan sifatnya person ya, bukan periodik. Kalau person, nanti kalau mati yang menggantikan adalah ahli warisnya. Yayasan seperti itu. Hingga dikunci supaya tidak seperti itu dengan anggaran dasarnya orang yang masuk di yayasan adalah ex officio ketua majelis PKO, ex officio ketua bidang PP Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jika kalau ex officio otomatis nanti akan berubah, akan ganti sesuai dengan siapa yang menjabat. Nah, jadi waktu itu kerugiannya nyata bagi Muhammadiyah itu. Jadi, ada beberapa daerah yang bupatinya baik, dekat dengan Muhammadiyah, dia tutup mata, izinnya diperpanjang. Tapi beberapa bupati yang tidak cukup dekat dengan Muhammadiyah, apalagi yang agak anti dengan Muhammadiyah, sudah itu sebagai pintu mereka untuk mempermasalahkan. Ini judicial review ini lumayan menguras stamina, karena yang namanya judicial review itu mesti harus mendatangkan pakar, mesti harus adu argumentasi dan lain sebagainya, belum pesifirnya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah yang undang-undang rumah sakit ini sudah selesai dan kita menang. Kata-kata hanya sudah dihapus,
sehingga Muhammadiyah bisa kembali mengelola rumah sakit. Ini yang tentang rumah sakit. Kemudian judicial review yang ketiga adalah yang berkenaan dengan ormas, organisasi kemasyarakatan. Kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul itu kan merupakan kebebasan hak asasi manusia. Kebebasan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Tapi dengan Undang-Undang Ormas ini, pemerintah akan masuk lebih jauh ke dalam ormas. Setiap perkumpulan yang anggotanya lebih dari 3 orang bisa menjadi ormas dan harus tercatat di kementerian, kemudian juga harus melaporkan anggaran dan lain sebagainya, keuangan dan lain sebagainya. Itu diatur dalam undang-undang ormas. Nah, Muhammadiyah menganggap kalau itu diberlakukan, maka yang terjadi bukan mengatur kebebasan manusia berserikat, tetapi upaya pengendalian masyarakat oleh negara yang terlalu berlebihan. Ya, karena semua elemen perkumpulan itu akan dimasuki oleh pemerintah, termasuk juga harus melaporkan anggaran dan lain sebagainya itu. Ini bukan memelihara kebebasan, tetapi malah justru memasung kebebasan, malah negara akan menjadi totaliter, lebih totaliter dibandingkan mungkin dengan orde baru. Nah, ini alhamdulillah ini juga selesai dan hal-hal yang diajukan oleh Muhammadiyah sebagian besar diterima oleh MK, dikabulkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir baru saja yang kemudian ada di lembaran itu, yaitu tentang sumber daya air. Ini undang-undang tahun 2004. Dalam bidang sumber daya air, kalau dulu air itu kan dianggap sebagai kebutuhan publik. Semua orang boleh mengakses air sesuai dengan kepentingan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi dengan Undang-Undang 2004 ini, air dipandang sebagai komoditas. Sehingga karena air dipandang sebagai komoditas, sesuatu yang bisa menghadirkan laba, sesuatu yang menghadirkan keuntungan. Sehingga karenanya banyak sumber air yang kemudian dikapling-kapling oleh swasta dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dengan mengabaikan rakyat. Nah, inilah yang terjadi di beberapa daerah, katakan di daerah Klaten Utara itu, ketika Aqua masuk di sana, maka menyedot air yang sampai ribuan liter per hari, ya, yang kemudian menyebabkan kebutuhan air untuk pengairan sawah di sana terganggu. Di banyak daerah juga polanya seperti itu, betapa betul-betul air yang ada di negeri kita itu disedot oleh perusahaan-perusahaan yang awalnya barangkali perusahaan lokal, tetapi karena mungkin pemiliknya bangkrut kemudian dijual, airnya menjadi milik asing. Sekarang kan perusahaan air minum itu kan rata-rata asing, ya, Aqua asing, kemudian apalagi itu Total asing, Aquades asing dan lain sebagainya. Itu bukan wilayah publik, ya, ya. Karena menyebut merek itu kalau di ini nggak boleh kan, ya. Itu kan banyak dikuasai asing. Ngambil airnya dari Indonesia, menjualnya di Indonesia, keuntungannya dibawa ke luar. Itu kan luar biasa itu. Ngambil hanya mengemas, memberi kemasan, dijual di sini. Itu luar biasa. Mereka membawa uangnya itu.
Nah ini komoditas. Air dipandang sebagai komoditas. Betapa ini sangat merugikan kebutuhan masyarakat secara luas. Jangankan untuk pengairan sawah, di beberapa tempat untuk minum pun sudah kesulitan. Sehingga karenanya ini juga di judicial review karena pengaruhnya sangat luar biasa bagi masyarakat. Ya. Tapi walaupun sekarang judicial review-nya sudah menang, tetapi ya nggak ada sikap dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan air minum tadi itu. Kelihatannya mereka aman-aman saja. Yang Aqua, yang merek-merek yang lain air kemasan itu kelihatannya aman-aman saja, merasa nyaman. Nah, ini tidak tahu kalau sudah seperti itu nanti jihad yang bagaimana lagi yang harus kita lakukan. Kalau yang undang-undangnya sudah digugurkan, sudah di judicial review, tapi ternyata perilakunya yang tidak berubah. Nah kalau seperti ini memang kemudian kita harus menghimbau pada seluruh warga Muhammadiyah, anak didik Muhammadiyah, untuk mari bersama-sama ikut memikirkan negara dan bangsa kita. Kalau perlu ikut masuk di dalamnya, jangan hanya teriak-teriak dari luar, jangan hanya kritik sana kritik sini, karena orang yang teriak dari luar itu seakan-akan lebih pintar dari orang yang ada di dalam, tapi sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Persis kalau kita nonton sepak bola, melihat Messi nggak jadi bisa memasukkan gol ke gawang, bola ke gawang, kita menganggap wah Messi ini bodoh dan lain sebagainya, seakan-akan kita yang pintar, tapi sebenarnya kita nggak bisa apa-apa. Ya karenanya memang perlu untuk memasukkan atau untuk kita berkiprah di dalamnya, karena ternyata yang dibutuhkan Islami itu bukan hanya perangkatnya, bukan hanya kalau kemudian kita kembali kepada syariat Islam, kembali kepada khilafah Islamiyah, terus ujuk-ujuk kemudian negaranya menjadi Islami. Enggak juga, karena di samping sistem masih ada orang-orang yang siapa yang akan melaksanakan di situ itu. Salah-salah kalau nanti tidak hati-hati, terlalu pengen cepat berhasil, salah-salah malah seperti yang ada di Mesir, terlalu semangat ya, kemudian oleh lawan politik dihabisi gitu. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan berdialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita sama Dr. Abu Darano. Jadi apa yang disampaikan tadi silakan kami persilakan kita diskusikan. Dan mungkin satu lagi untuk dua orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, setelah judicial review terus ada titik balik pemerintah tidak merespon semacam itu, apa sikap Muhammadiyah selama ini? Yang saya lihat kok masih gamang ya tindakan Muhammadiyah. Bukan bermaksud untuk istilahnya itu hati-hati dalam bermain di kancah politik, bukan semacam itu. Tetapi warga itu kan melihatnya Muhammadiyah itu organisasi yang besar, makanya juga geraknya juga harus besar juga lihatnya warga. Dalam hal ini kami dari pemuda Muhammadiyah
Ya, misalnya itu ingin menanyakan semacam itu yang pertama. Yang keduanya soal peraturan untuk ambil zakat juga sama Pak, sama persis. Itu juga kalau tidak biasanya tidak ada pengayomnya juga, kita juga bakal dibredel dan kita bisa dipenjara juga. Nah itu kan istilahnya hal yang istilahnya maaf loh Pak, hal yang sangat lumrah biasanya untuk masjid atau musola itu menghimpun ZIS. Tapi peraturannya semacam itu mengakibatkan banyak sekali besok juga itu masjid-masjid Muhammadiyah itu juga bakal diselidiki oleh BPK ataupun yang lain sebagainya biasanya itu. Karena itu menyangkut uang misalnya. Ya, bagaimana sikap Muhammadiyah di tingkat pusat agar nantinya juga ikut serta dalam hal judicial review untuk peraturan amil zakat, terutamanya untuk kelas lah istilahnya. Kalau bas itu insya Allah nggak ada masalah biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat yang disampaikan tadi, nampak bahwa orang-orang Muhammadiyah yang berada di parlemen kan banyak yang katanya ini kader-kader Muhammadiyah, ternyata juga tidak, ya kurang cermat begitu. Sehingga yang justru saya pertanyakan, bagaimana langkah Muhammadiyah untuk mendidik kader-kader itu. Kalau kader-kader dimasukkan di partai politik misalnya harus ada komitmen tertentu dan sebagainya. Nampaknya kita juga tidak ada langkah khusus begitu untuk membina kader-kader yang berjuang di bidang politik. Asal dia keluarganya orang Muhammadiyah sudah mengatakan saya kader Muhammadiyah, Muhammadiyah pun percaya, kemudian dukung, mungkin begitu. Dan kemudian kita lihat bahwa melihat seperti ini, menurut saya ya harus ada upaya untuk bagaimana Muhammadiyah berperan aktif untuk mendapatkan kekuasaan, tentu saja dengan cara-cara yang bagus, tidak seperti Ikhwanul Muslimin tentunya, karena nanti kita justru bisa habis kalau seperti itu. Tetapi bahwa arah ke sana harus sudah mulai difikirkan dan kita ambil langkah itu, karena sampai bawah demikian rusaknya. Kalau sudah pemilu, kader kita juga materialis itu. Cabang, ranting, undang, calon pun mesti minta sesuatu. Kalau tidak kasih, gimana? Tidak mau ini ranting, undang, calon, mungkin calon wali kota, mungkin calon DPR, ini kan jadi rusak semuanya. Dan kita nampaknya ya tenang-tenang saja. Kemudian yang kedua, nampaknya juga kalau tadi dalam budaya misalnya panti jompo dan sebagainya, real memang sekarang ini banyak kekerasan terhadap orang tua. Jadi kalau kita tidak bersikap, nanti banyak orang Muhammadiyah ini juga dosa karena wani karo wong tua, kan begitu. Betul. Di keluarga-keluarga kita, keluarga Muhammadiyah juga ada persoalan dengan orang tua itu. Sehingga nampaknya perlu juga pemikiran untuk membuat panti jompo husnul khotimah. Ya khusus mengarahkan untuk agar warga Muhammadiyah yang sudah tua, yang kebetulan anggota keluarganya ini tidak mampu untuk bersama-sama, bukan masalah duit, tetapi memang persoalannya banyak. Kalau bersama justru membuat dosa keduanya,
saya pikir tidak ada salahnya kalau kita justru membuat satu lembaga itu tapi benar-benar untuk mengarahkan warga Muhammadiyah yang sudah tua itu husnul khotimah, sekaligus menyelamatkan anaknya supaya tidak berbuat dosa pada orang tua. Barangkali hal semacam itu perlu kita pikirkan karena kondisi memang sudah cukup rawan kan begitu. Yang terakhir, barangkali juga kita perlu berpikir karena nampaknya, mohon maaf, ini nama Indonesia ini nggak berkah ini nampaknya. Ya, kalau negara lain ganti nama juga nggak ada persoalan sih. Burma jadi Myanmar nggak ada persoalan, semakin maju. Muantai jadi Thailand juga bisa semakin maju. Kenapa kalau kita kemudian ya jangan-jangan nanti jadi syirik nanti kalau nggak merubah dan sebagainya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara hukum nggak ada persoalan begitu. Kalau misalnya kita kembali ke Nusantara mungkin lebih bagus mungkin, sehingga akan muncul Gajah Mada baru dengan sumpah palakpa itu ya, lamun humus kalah nuswantara ingsun amukti palopo, kan begitu. Kadang-kadang kita terjebak pada situasi yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Faridul Sayyidi dari Dianan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Bapak Dr. Agung Dananto mengenai yang pertama itu tadi permasalahan tentang orang miskin yang ada di Indonesia. Tentu kan tadi Bapak menyampaikan bahwasanya melihat kategori pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia itu bisa dihitung jari gitu. Ada 3 orang itu. Ya salah satunya Khairul Anwar. Tentu ya Bertanjung ya. Kita melihat bahwasanya ya dai-dai itu loh mengajak agar kita ya ke akhirat gitu. Bukan bagaimana kita meningkatkan lah ekonomi kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masalah bagaimana Muhammadiyah tadi mengawal konstitusi. Tentu sudah banyak lah jihad konstitusi dari Muhammadiyah. Tentu yang ingin saya tanyakan bukan masalah Muhammadiyah, tapi pandangan Bapak Agung Danarto mengenai HTI gitu Pak, yang tadi kan tidak demokrasi gitu, yang tidak berjihad gitu. Apakah bisa dari mereka itu mengawal konstitusi itu dan juga mengajukan undang-undang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, kok Muhammadiyah kelihatannya gamang melihatnya terhadap semua hal ini. Yang harus diingat, pertama Muhammadiyah itu bukan organisasi politik ya. Concernnya bukan di politik. Juga tidak bergerak seperti FPI ya, yang man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, bukan dalam kerangka itu, tetapi juga bukan seperti LSM karena gerbong kita itu besar sekali, sehingga karenanya sebenarnya kalau Muhammadiyah dari segi pemikiran itu progresif terhadap berbagai hal, penyimpangan itu pemikirannya progresif, tetapi ketika harus bertindak itu hati-hati, memposisikan diri sebagai ormas, sebagai lembaga pendidikan, sebagai itu semuanya itu ya, biarlah yang mengerjakan yang lain. Kalau masnya nanti membaca bagaimana pokok-pokok pikiran Muhammadiyah yang dihasilkan di sidang Tanwir, Indonesia Berkemajuan, terus kemudian yang pokok-pokok pikiran itu, pikirannya sebenarnya sangat progresif sekali, sangat maju sekali dan tidak gamang ya. Tapi ketika harus action, Muhammadiyah
tadi itu terbatas sebagai gerakan yang ormas yang concernnya pada pendidikan dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya diharapkan lembaga yang lain yang lembaga lain yang melakukan itu. Kemudian mengenai amil zakat, ini memang salah satu problem dari amil zakat kita, karena menurut undang-undang lembaga amil zakat yang tidak mendapatkan izin itu ilegal, pengelolanya bisa ditangkap, bisa masuk penjara, seperti itu. Masih dalam kajian, nanti barangkali periode yang akan datang bisa kita ajukan. Tapi untuk yang jaringan Muhammadiyah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan nama lazismu, karena di lazismu itu kan sebenarnya pengelolaannya itu kan terpisah, pengelolaannya itu relatif mandiri, masing-masing hanya nanti laporannya yang ke pusat, yang dituntut itu hanya laporan, tapi masing-masing bisa melakukan secara mandiri, mengumpulkan di situ, didistribusikan di situ. Yang ke pusat itu hanya laporan, laporan sama pengesahan sebagai perwakilan dari lazismu. Jadi itulah nanti menjadi jaringannya dari lazismu. Tidak harus dana yang dikumpulkan di situ kemudian disetor ke lazismu pusat. Di banyak kasus tidak, hanya yang dikumpulkan di situ ya didistribusikan di situ, sehingga nyaris otonom masing-masing cabang itu, kecuali dalam hal laporan harus melaporkan. Kalau di parlemen katanya banyak kader-kader kita, ya kalau dikatakan banyak kader mungkin ya bisa iya, bisa tidak, karena lagi-lagi definisi kader itu seperti apa ya. Kalau mereka yang pernah masuk di sekolah Muhammadiyah kemudian kita anggap sebagai kader, ya mungkin agak banyak. Tapi kalau kader itu adalah mereka yang pernah di Ortom, tambah sedikit lagi. Yang di Ortom yang harus sudah pernah ikut Darul Akom atau TM atau IPN, tambah sedikit lagi gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara tidak seluruh kader itu komitmennya kan komitmen ideal. Karena kader ternyata tadi Mas Rinto juga sudah sampaikan, ternyata kader kalau sudah berhadapan dengan uang ternyata juga kader juga ya. Itu betapa tidak mudahnya ketika kita berada di lingkungan yang sudah sedemikian rupa tadi itu. Orang kan banyak yang mengatakan dunia politik itu dunia yang dekat-dekat dengan dekat dengan neraka ya. Tapi meskipun begitu ya, kalau Muhammadiyah kan pandangannya selalu positif terhadap politik gitu ya. Politik itu sebagai lahan dakwah yang kita harus masuk di sana. Cuma siapa yang masuk, silakan masing-masing. Termasuk mungkin Muhammadiyah juga perlu menyiapkan orang-orangnya untuk masuk ke sana. Tapi tantangannya jauh lebih hebat daripada dakwah di lingkungan masyarakat, apalagi ceramah di masjid. Kalau ceramah di masjid kan tantangannya nyaris ya tetap ada juga, tapi tidak seberat barangkali tantangan di dunia politik. Kalau di dunia politik itu kalau bagian pemangku kebijakan diam saja, itu duit bisa datang sendiri katanya. Itu diam saja, itu duit bisa datang sendiri. Memang dalam hal penyiapan kader-kader di bidang politik, saya juga merasa Muhammadiyah agak kurang melakukan hal ini. Ini salah satu sebabnya barangkali karena pemikir-pemikir politiknya Muhammadiyah yang tidak terjun di partai politik itu jumlahnya sedikit, sehingga tidak sempat untuk mengkoordinir mereka-mereka yang ada di partai politik. Mestinya kalau Muhammadiyah mempersiapkan segala sesuatunya, mestinya memang bisa dimasukkan ke banyak partai, terus kemudian sering mengadakan pertemuan. Saya kira pertemuan eksekutif legislatif Muhammadiyah
di forum seperti ini itu kalau bisa katakan 3 bulan 1 kali itu sangat baik sekali, tapi tidak banyak yang melakukan hal tersebut. Kemudian panti jompo husnul khotimah, saya setuju yang panti jompo husnul khotimah ini. Bahkan bukan hanya itu, saya kira Muhammadiyah juga perlu melakukan segmentasi dalam hal pengajian. Pengajian untuk orang-orang yang sepuh, yang jompo, itu saya kira perlu disendirikan. Karena kalau pengajian yang orang sepuh itu kan tidak bisa dibawa berbicara, katakan judicial review, diajak demo, kan tidak bisa. Kalau sudah di atas 60 itu mestinya Muhammadiyah mempersiapkan orang-orang yang sudah di atas 60 untuk masuk ke dunia akhirat. Sehingga karenanya amaliyah-amaliyahnya ya amaliyah-amaliyah yang taqarrub ilallah, banyak zikir, kemudian banyak sholat sunnah, banyak ngaji dan lain sebagainya, perlu mempersiapkan itu. Sehingga pengajiannya juga perlu segmentasi. Bahkan kalau perlu Muhammadiyah mendirikan pesantren khusus untuk orang jompo, orang sepuh lah, bukan orang jompo. Kalau jompo itu kan kesannya sudah tidak bisa apa-apa ya orang sepuh ya orang sepuh ini pesantren, karena orang sepuh itu sudah pensiun sehingga pekerjaan sudah tidak banyak, di rumah mungkin nganggur. Ya walaupun tidak semuanya nganggur, karena banyak yang sepuh itu kesibukannya banyak ngomong cucu gitu ya. Tetapi ini segmen yang saya kira Muhammadiyah harus masuk, yaitu dalam rangka untuk mempersiapkan husnul khotimah. Orang kalau umurnya 60 itu sudah saya kira sudah tidak lagi berpikir yang tantangan utamanya bukan lagi materi karena relatif mapan, tetapi mempersiapkan untuk husnul khotimah. Hingga kalau Muhammadiyah mendirikan panti jompo, baik ya, termasuk pesantren untuk lansia, mungkin atau kalau nggak pesantren ya madrasah lah, sekolah gitu ya. Mungkin masuknya seminggu berapa kali, 3 kali, dari jam 9 sampai jam sholat zuhur. Nah itu kan bagus, diisi dengan materi-materi yang tasawuf, taqarrub ilallah, diajak banyak zikir, diajak banyak itu ya, mengerjakan hal-hal yang bisa mendekatkan diri pada Allah, itu bagus sekali. Kemudian karena pas bicara panti, baik juga kalau Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, tetapi untuk ini bayi-bayi yang tidak diharapkan. Sejak awal kan Muhammadiyah berpendirian bahwa bayi itu kan lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan fitrah. Yang tidak mengharapkan kan orang tuanya, orang tuanya, karena mestinya karena apa? Semakin lama semakin banyak ini bayi-bayi yang lahir tidak diharapkan. Kalau kita umat Islam alergi kemudian menganggap itu sebagai sampah masyarakat, tidak mau ngurus, ingat itu nanti 20 tahun yang akan datang bisa menjadi musuh paling musuh kita paling serius gitu ya. Karena dia akan tumbuh, dia akan besar, tergantung siapa yang ngopeni. Sekarang ini yang banyak ngopeni kan non muslim ya, ini perlu hati-hati. Padahal yang mestinya kalau anak bapak ibunya nggak ngopeni, itu kita dalam mengkadernya malah bisa olot itu sebenarnya kan, malah bisa olot mestinya. Nama Indonesia tidak berkah, saya nggak komentar ini. Ya. Kemudian banyaknya orang miskin karena mubalik kita terlalu banyak mengajak akhirat. Mungkin itu salah satu faktor, tetapi saya kira bukan faktor dominan. Kalau faktor dominan saya melihat kemiskinan struktural, kemiskinan yang tercipta karena struktur yang menyebabkan orang tidak bisa terlepas dari kemiskinan itu. Karena kalau dia mau bekerja, lapangan pekerjaan terbatas ya.
ketika ada lapangan pekerjaan penghasilannya tidak cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kan kemiskinan struktural. Di Australia itu pekerjaan yang kasar itu gajinya lebih gede daripada orang kantoran. Orang yang kerjanya nyapu jalan itu lebih gede dari orang yang kerja di kantor. Yang tukang bagian betulkan jalan kalau ada yang lubang dan lain sebagainya, itu gajinya lebih besar. Resikonya Pak. Ya, Hitungannya resiko Pak. hitungan resiko dan beratnya pekerjaan. Ya, beratnya pekerjaan. Jadi bukan pada pendidikan. Nah, di sana pekerjaan kasar tadi itu tidak dilihat dari segi pendidikan, tapi dilihat dari segi beratnya pekerjaan itu. Bukan pada pendidikan, dan gajinya di sana lumayan. Hingga kalau bapak-bapak tahu, rata-rata mahasiswa S3 Indonesia yang di Australia itu rata-rata kerja menjadi cleaning service gitu di sana. Hampir semua orang Indonesia yang S2 S3 di sana itu rata-rata kerja menjadi cleaning service atau pekerjaan kasar yang lainnya. Kenapa seperti itu? Gajinya lumayan lah. 1 jam itu kalau di kos bisa 250.000 1 jam. Itu kan ekuivalen dengan kalau cleaning service di sini itu setengah bulan. Karena banyak cleaning service kita yang gajinya 500.000 per bulan. Itu pun jam kerjanya sehari 8 jam. Nah, di sana hanya 1 jam. Jadi kemiskinan itu ya mungkin tadi salah satu faktor, tapi menurut saya bukan faktor satu-satunya ya, bukan faktor satu-satunya. Kemiskinan struktural sangat. Mengenai apa tadi terakhir, HTI gitu ya, Hizbut Tahrir. Kalau secara konsep dasar Hizbut Tahrir itu mestinya nggak mau melakukan judicial review. Kenapa? Karena dia tidak mengakui nation state, negara bangsa. Dia tidak mengakui. Kalau negaranya tidak diakui, ngapain dia melakukan judicial review? Ya. Nah, tentu mestinya tidak melakukan judicial review. Ya. Dan bagi mereka itu kan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kewajiban negara, kewajiban khilafah. Sehingga ketika mereka bicara penerapan syariah dan lain sebagainya, itu masih dalam wacana, masih dalam konsep. Menerapkannya kapan? Nanti kalau khilafahnya sudah terbentuk. Nah, sehingga kalau dilihat apa kerjaan dari Hizbut Tahrir HTI itu, ya kerjaannya ya seminar, demo, diskusi, kemudian ya hal-hal itu. Kalau di orang Muhammadiyah akan mengatakan itu omdo, omong doang, ya itu masih menggarap wacana tadi itu. Kalau diajak ke mari dakwah ke masyarakat miskin atau masyarakat pedalaman, itu bukan bidang dia. Dan dia karena dia menganggap dakwah Islam itu nanti itu kewajiban khilafah. Tugas kita sekarang adalah mengantarkan untuk kepada khilafah tadi itu. Menurut mereka seperti itu. Kalau menurut kita kan dakwah itu kepada siapa saja, ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri, ku anfusakum wa ahlikum naro, kemudian lingkungan, kemudian dan seterusnya, mulai dari apa yang kita bisa, ya, baru kemudian meningkat ke yang lebih sulit gitu. Saya kira gitu.